Apakah benar Yesus itu dilahirkan pada bulan Desember? Saya jawab benar. Itu juga yang meragukan bulan Desember itu baru muncul kira-kira tahun 1790-an. Jadi zamannya kalau di kerajaan Jawa itu zamannya Pakubuwono itu. Jadi abad pertama, kedua, ketiga tidak pernah ada yang meragukan Yesus lahir pada bulan Desember. Karena apa? Pemujaan Dewa Matahari itu, khususnya titik balik musim dingin, itu baru tahun 274 Masehi. Ketika Kaisar Aurelius. Kemudian Natal itu sudah diperingati ya sebagai misa malam Natal pertama itu di Roma tahun 126. Oleh siapa? Telesporus pertama, Pop Telesporus pertama. Dan itu terkait dengan apa yang kita baca tadi loh. Gloria in excelsis Deo et intera bone et intera pac hominibus bone voluntatis tadi. Segala kemuliaan bagi Allah. Kalau Anda membaca di depan padang gembala tadi kan Gloria in excelsis Deo. Tapi kalau Anda masuk ini gereja baru yang dibuat arsitek terkenal sekali Antoni Barlucci, itu bunyinya bukan excelsis, tapi Altissimis Deo. Kenapa? Karena itu terjemahan Hieronymus yang tadi saya ceritakan dikerjakan di Bethlehem. Nah, sebelumnya itu gereja di wilayah barat sudah memakai Alkitab terjemahan bahasa Latin yang namanya Vetus Latina, di mana diterjemahkan Gloria in excelsis Deo. Tapi oleh Hieronymus terjemah disempurnakan in Altissimis Deo. Tapi yang sampai sekarang masih kita nyanyikan in excelsis Deo. Karena kalau ditambahi Altissimis ketukannya tambah 1. Sudah tahu nggak? Lagu yang kita nyanyikan di gereja-gereja non-Katolik, juga ikut-ikut gereja Katolik, itu asalnya dari Roma. Ada ikut juga yang bukan Katolik itu ikut Roma semua itu tahun 126. Kemudian tahun 160 atau tahun 170-an ya, itu seorang uskup dari Kaisaria Israel ya, Kaisaria Maritim, itu mengatakan sebentar lagi kita akan merayakan Natal pada 25 Desember yang sebentar lagi akan tiba. Itu 160-an. Lalu yang ketiga, itu ditetapkan sebagai dokumen gerejawi di Alexandria oleh Paus Dimitrius I. Baba Dimitri itu bukan Paus Roma, tapi Paus Ortodok Koptik di Alexandria. Dalam judul bukunya, bahasa Koptik, terjemahan bahasa Arab yang sekarang ini, namanya Koptik Didaskalia Apostolorum. Pada pasal 18, kalau Paus Roma memperingati pertama Natal 25 Desember, itu dokumennya namanya Liber Pontificalis. Ya. Kemudian dalam dokumen Koptik itu dikatakan, ya akhwatana, wahai saudara-saudara kami, saudara-saudara kita, tahfutu fi ayamil a'yad allati hiya itmilat rabbina. Rayakanlah pada perayaan-perayaan, pada hari-hari perayaan itu, Natal dari Gusti kita, dari junjungan kita, Yesus Kristus, tepatnya wa kamaluhu fi kamsati wa isrin min syahri tasi'i lil Ibraniyin, pada tanggal 25 bulan ke-9 bagi orang Ibrani. Bulan ke-9 bagi orang Ibrani itu apa? 25 bulan Kislev. Dan itu tepat dengan perayaan Hanukah yang tadi saya jelaskan, ada kaki dian yang bercabang 9 untuk memperingati peristiwa kemenangan Makabe dalam menahbiskan kembali bait suci. Jadi clear datanya dari tahun 126, kemudian tahun 160 atau 170-an, kemudian tahun 189, baru kemudian diuniversalkan lewat Paus Julius di Roma. Tapi sebelumnya sudah ada.
Ya, kemudian yang terakhir sekarang, tadi juga dipertanyakan. Lalu gembala-gembala itu menggembalakan dombanya pada waktu malam. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Karena Anda tidak, orang yang bertanya itu tidak mengerti geografisnya Israel. Setiap tahun itu selalu ada salju, bahkan tahun lalu nggak turun salju. Saya juga datang bersama minta tur tahun lalu. Di sana tidak turun salju, makanya kita tidak jadi naik ke Hermon. Ya, Hermon biasanya turun salju yang di utara, tapi yang di wilayah selatan ini wilayah padang gurun. Suhunya paling terendah itu sekitar 8 derajat Celcius. Jadi tidak turun salju seperti kita sekarang. Kita masih bisa tidak pakai sarung tangan, kita masih bisa kemana-mana kan. Nah, kemudian yang disebut dengan domba-domba yang digembalakan itu ada 2 jenis. Yang pertama, luhen bayitot. Bayit itu artinya rumah, yaitu gembala-gembala rumahan biasa. Yang kedua, luhen midbariot. Midbariot itu gembala-gembala yang digembalakan, domba-domba yang digembalakan di padang rumput. Nah, itu masih 2 lagi. Yang pertama, gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba piaraan yang biasa. Itulah yang kemudian dikritik oleh Saksi Yehova, oleh sekte-sekte Kristen yang baru muncul zamannya Pangeran Diponegoro itu. Ya, dari abad 19, abad 18 yang rata-rata mengukur Israel dari ukuran orang Eropa. Yaitu gembala-gembala yang dilepas di padang, itu kira-kira awal musim semi. Yaitu bulan Nisan, paling akhir ditarik lagi ke rumah atau ke rumah dari padang itu akhir bulan Markeswan, itu sekitar ya menjelang Oktober, September, Oktober. Tetapi ada 2, ada gembala-gembala yang menggembalakan domba khusus yang disebut itu ada di dalam traktat yang namanya Traktat Sekalim 7 ya, nomor 2. Itu nomor 4, Traktat Sekalim 7 nomor 4. Itu kira-kira dikatakan bahwa Behemah Senimetsef Mirusalayim Ve'at Migdal Eder, yaitu domba-domba yang digembalakan khusus yang letaknya ya antara Yerusalem dan Migdal Eder. Migdal Eder itu apa, saudara? Menara kawanan domba. Itu dikaitkan dengan Rahel yang menangisi anak-anaknya karena dalam sumber-sumber Yahudi itu ketika Rahel melahirkan putranya Benyamin, dia meninggal, maka ada jerit tangis di Rama, Rahel menangisi anak-anaknya yang kemudian dicatat dalam Injil Matius, tapi juga dalam sastra Yahudi itu disebutkan ketika bangsa Yehuda di Yerusalem itu dibuang ke pembuangan, mereka lewat makamnya Rahel. Lalu Rahel di Firdaus menangis berdoa pada Tuhan, kasihanilah anak-anakku karena dia menangisi anak-anaknya yang sedang. Lalu Tuhan berfirman, ini artinya bukan kita mendasar buku yang non Alkitab, tidak, tapi artinya bagaimana caranya orang setempat, budaya setempat, teks itu berat ketimbang orang boleh memahami Alkitab kan. Dia mengatakan kira-kira, kalau bukan karena engkau wahai Rahel, dosa-dosa Israel terlalu besar, aku tidak mengampuni, tetapi karena engkau aku akan mengampuni dan menebus umatku Yahudi, tapi tidak sekarang, tapi nanti. Kapan? Saat Malka Mesiha Raja Mesias itu datang. Makanya, wahai menara kawanan domba, dalam tafsiran Yahudi yang disebutkan dalam nubuat Mika pasal 4-8 itu dibaca wahai Raja Mesias yang akan datang. Lalu Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aram yang dipakai oleh orang Yahudi, Targum Yonatan, itu dikatakan di Migdal Eder Raja Mesias akan menyatakan dirinya. Makanya di padang gembala itulah yang oleh sejarawan gereja bernama Eusebius dari Kaisarea yang pernah berkunjung ke tempat ini, ya artinya pernah berkunjung ke padang gembala, letak persisnya
belum diidentifikasi, tapi kira-kira dekat-dekat sini karena ini Bethlehem tidak terlalu luas, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi. Begitu ada gereja abad keempat, di situ pernah berdiri gereja Ortodok Yunani, gereja Bizantium, berarti masyarakat mengetahui itu tempat yang penting. Kedua, ketika Hadrianus menumpas perang masuk Yahudi Nosrim, Yahudi yang percaya pada Yesua dari Nazaret, yang dikenal orang-orang Kristiani, Yahudi Kristiani, semua dilecehkan, termasuk Golgota yang tadi pagi kita kunjungi. Itu dipasang patungnya Jupiter, patungnya dewa-dewa Yunani. Kemudian juga di Bethlehem tadi dirusak. Karena tempat itu, kenapa dirusak oleh Hadrianus? Karena tempat itu dikunjungi oleh orang Kristen. Kenapa dikunjungi oleh orang Kristen? Karena itu Grotto Nativity atau gua kelahiran Yesus. Nah, jelas sekarang ya, makanya kepada para gembala itu, yang disebutkan padang gembala itu bukan padang gembala biasa yang bisa kita lihat di Indonesia atau di Eropa atau di Australia, tapi padang gembala tempat di mana domba-domba yang terbaik disiapkan untuk korban di Bet Hamikdas, korban di Baitul Maqdis, dan itu terjadi sepanjang musim, sepanjang tahun liturgi, karena pada bulan Desember atau bulan Kislev juga ada korban, ya, juga ada upacara yang dinamakan upacara Hanukah, di mana Yesus juga datang pada musim dingin untuk memperingati perayaan penahbisan Bait Suci yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Maka dan demikian jelas bahwa para gembala itu setelah dia menerima kabar gembira, hari ini telah bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, maka dia pergi ke palungan tadi. Ketika orang Majus datang, ya, orang Majus datang karena melihat bintangnya, dan orang Majus datangnya tidak pada saat yang sama dengan para gembala. Karena apa? Buktinya Herodes menyuruh untuk membunuh anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun. Berarti setelah peristiwa ini, Yesus masih tinggal kira-kira di rumah tadi, yang sekarang kemudian menjadi gereja Nativity tadi, sampai datangnya orang Majus. Dan ketika datangnya orang Majus itu melihat bintang persis di atas rumah dari anak itu tadi. Makanya dengan demikian, itu ada selang waktu sebelum dia pergi ke Mesir dan kemudian kembali ke tanah suci. Karena apa? Karena malaikat Tuhan memberikan berita kepada Yusuf bahwa raja yang hendak membunuh dia itu sudah mati. Kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab tidak mengenal tanggalnya. Ya, Anda tidak bisa membaca saja. Memang Alkitab tidak mengatakan kapan Herodes mati. Tapi Yosefus mencatat. Yosefus itu ahli sejarah Yahudi yang menulis pada abad pertama Masehi bahwa Herodes itu wafat pada saat terjadinya gerhana bulan. Dan secara astronomi gerhana bulan itu bisa dideteksi. Gerhana bulan kira-kira terjadi tahun 4 sebelum tahun sekarang, tahun Masehi, atau tahun 1 sebelum Masehi. Maka di gereja Koptik orang bisa menghitung berapa lama keluarga Kudus tinggal di Mesir. Dan ketika dia mau kembali saat setelah tahun 1 sebelum Masehi tadi, dia datang ke sini, Arkelaus itu menjadi pengganti Herodes Agung yang mati tadi saat terjadinya gerhana bulan, dan Arkelaus dianggap lebih jahat dari bapaknya. Maka keluarga Kudus tidak jadi pergi ke Bethlehem yang adalah wilayah Yudea, tapi pergi ke Nazaret, ya, yang adalah wilayah Galilea. Dan sejak saat itu disebut orang Nazaret. Nah, ini clear sekali kan sejarahnya. Jadi sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Nah, kiranya apa yang bisa kita pelajari di Tanah Suci ini tidak hanya melihat dengan teks-teks kitab suci, tapi juga setiap kali datang ke Bethlehem, nanti malam tidak ada misa malam Natal, tidak ada perayaan, hanya ada misa, ada kudas.
karena sebagai bela rasa atas terjadinya perang antara Israel dan Hamas. Tidak ada perayaan hari ini, kita merayakan Natal, menghayati Natal dengan senyap. Tapi nanti tanggal 7 Januari juga ada perayaan Natal Gereja Ortodoks. Lagi-lagi orang salah paham dan berpaham salah lagi. Tanggalnya tidak pasti, pasti tanggalnya. Cuman menghitungnya selisih. Kenapa selisih? Supaya nggak sulit-sulit ya. Saya suruh Anda tadi kan membuka itu googling toh. Membuka Google, tulis itu kalender Oktober 1582. Apa yang aneh di situ? Hilangnya 11 hari dalam bulan Oktober tahun 1582. Karena apa? Paus Gregorius yang merevisi kalender, sehingga kalendernya itu selisih 11 hari. Jadi sekarang ini kalau menurut kalender Gereja Timur, mestinya masih tanggal 15. Nah, jadi sama-sama 25 Desember, bukan 6 Januari itu Epifania, itu salah itu. Nah, karena itu jangan gampang percaya dengan ensiklopedia umum. Tapi lewat perjalanan kita di sini ada banyak literatur yang bisa kita baca, kita bisa cross check ulang. Jangan hanya karena pendapatnya berbeda antara saya nanti dengan pendeta A atau pendeta B, Bambang Nursena beda pendapat dengan pendeta ini. Beda pendapat itu wajar, tapi mana referensinya? Jangan hanya membantah, cuman diadu domba satu dengan yang lain. Tapi referensinya mana? Bantah itu referensinya. Jangan karena si A versus si B, Kristen tidak bisa bersatu. Semua agama juga punya perbedaan tafsir kan? Lewat Bethlehem, khususnya di Bet Sahur ini, kemudian para gembala itu pergi ke Bethlehem. Jadi lahirnya Yesus tidak di padang gembala, tidak di Migdal Eder, tapi di Bethlehem. Mau disebut kandang, asal bukan kandang Indonesia. Mau disebut gua, asal bukan gua Selarong. Tapi artinya harus dipahami menurut data arkeologi, sejarah, catatan sejaman sebagaimana yang antara lain saya kutipkan tadi dari dialog dengan Tripo pada bab ke-78 angka kelima. Itu disebutkan tentang gua Nativity atau Grotto Nativity, yaitu kelahiran Yesus Kristus di sana. Akhirnya selamat Natal kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini khususnya di tanah air, dan juga teman-teman yang ada di Holy Land atau di Eret Hakodes tanah suci ini. Kiranya berkat Natal, damai sejahtera menyertai kita semua. Salam damai dari tanah suci. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita. Amin.